Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tradisi masyarakat Indonesia, surah Yasin menjadi salah satu surat yang sering diamalkan, khususnya ketika malam Jumat. Surah ini menempati urutan ke-36 dalam mushaf Al-Quran. Surah yang terdiri dari 83 ayat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena banyak menjelaskan tentang akidah dan keimanan. Begitu dahsyatnya keutamaan surat Yasin sampai Rasulullah menyebutnya dengan sebutan qalbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani asyra marratin." Setiap sesuatu ada jantungnya. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seolah-olah ia telah menghatamkan 10 kali Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sering diamalkan ketika malam Jumat, Yasin merupakan surah yang paling banyak dibaca setelah surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas ketika seseorang menjelang ajal dan ketika acara peringatan kematian. Namun perlu kita ketahui bahwa ada keutamaan lainnya yang tidak berhubungan dengan ajal dan kematian. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa dikatakan dalam kandungan ayat-ayat pada surat Yasin terdapat cara atau metode untuk menarik rezeki. Untuk itu, tontonlah video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi, dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita bersama-sama mengaminkan doa kita. Semoga apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dan apapun cita-cita kita dapat segera tercapai dan dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut ini adalah tata cara mengamalkan surat Yasin sebagai penarik rezeki. Yang mana cara-cara ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Khazinatul Asrar. Dalam kitab Khazinatul Asrar
terdapat tata cara mengamalkan surat Yasin sebagai penarik rejeki. Di antaranya yang pertama, ayat pertama dari surat Yasin dibaca 7 kali. Yang kedua, bagian dari ayat 38 dibaca sebanyak 14 kali. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Pada ayat tersebut, bacaan dzalika taqdirul azizil alim itu diulang-ulang sebanyak 14 kali. Cara yang ketiga, pada ayat 58 yang berbunyi salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu dibaca sebanyak 16 kali. Setelah dibaca sebanyak 16 kali, biasanya dilanjutkan dengan membaca doa berikut. Ya Allah, selamatkan kami dari ujian di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dilanjut dengan membaca ayat ke-59 dan seterusnya. Cara yang keempat, pada ayat 81 yang berbunyi awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, yang mana artinya, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa, yaitu jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Nah sahabat, dalam ayat 81 ini dibaca 4 kali, diulang-ulang sebanyak 4 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, keutamaan lain membaca surat Yasin itu dijelaskan apabila membaca ayat rahmat disunahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kebaikan nikmat darinya. Dan apabila membaca ayat tentang siksa, maka disunahkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan siksa. Keuntungan dari mengamalkan Yasin juga dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid karya Syekh Abul Abbas Al-Buni. Bukan hanya terbatas pada memperoleh pahala, melainkan juga mencakup tercapainya cita-cita dan keinginan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tata cara mengamalkan surat Yasin sebagai alat untuk menarik rezeki. Semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk tetap terus beribadah kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.